Welcome ladies and gentlemen, selamat datang di channel YouTube saya. Jadi kali ini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul Broken. Jadi film ini dirilis pada tahun 2014, berasal dari negara Korea Selatan. Jadi film ini berkisahkan tentang seorang ayah yang pada awalnya adalah korban, namun karena sebuah tragedi malah dia menjadi tersangka utama. Jadi film ini akan memperlihatkan tentang bagaimana lambatnya pihak kepolisian mengusut sebuah kasus yang menimpa anaknya si laki-laki yang pada awalnya ini adalah korban dan tiba-tiba menjadi tersangka. Jadi anaknya ini dibunuh kemudian diperkosa. Jadi langsung aja kita masuk ke film ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Jadi pada awal scene film ini kita diperlihatkan ada seorang laki-laki yang sedang berada di sebuah pabrik tekstil. Jadi bapak ini bernama adalah Tuan Lee. Jadi kita akan menyebut beliau Lee saja. Dan ia sedang diberikan tugas lemburan oleh atasannya karena banyaknya pesanan pada malam itu. Namun di tempat yang lain ada seorang gadis remaja dan ia bernama Sujin. Jadi si Sujin ini adalah anak dari Tuan Lee, laki-laki yang di pabrik tadi. Dan di sini si Sujin sedang pulang ke rumahnya. Dan sesampainya si Sujin di stasiun kereta api, turunlah hujan. Jadi biasanya di hari-hari sebelumnya ayah si Sujin ini selalu menjemput si Sujin di stasiun kereta. Namun pada malam itu ayahnya tidak bisa menjemput Sujin dikarenakan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan ayahnya itu lembur pada malam itu. Kemudian di scene selanjutnya dari pihak kepolisian dihebohkan dengan ditemukan mayat seorang gadis remaja yang dalam keadaan setengah telanjang dan diduga ia adalah korban pemerkosaan dan juga pembunuhan. Jadi jasadnya ditemukan di sebuah gedung tua yang sudah tidak terpakai. Dan tidak lama kemudian pihak kepolisian menghubungi si Tuan Lee karena pihak kepolisian menduga jika itu adalah si Sujin yang diduga sebagai anak daripada Mr. Lee. Namun si Lee ini masih tidak percaya dengan dugaan pihak kepolisian karena dia percaya jika anaknya itu sedang pergi ke rumah temannya. Kemudian Lee pun mendatangi kantor forensik kepolisian untuk melihat mayat yang diduga adalah si Sujin, anaknya si Lee. Nah setelah ia masuk dan melihat mayat daripada remaja itu, dan dia pun diam karena itu adalah Sujin, anaknya. Namun di sini ia masih tidak percaya jika anaknya telah meninggal. Namun di satu sisi ternyata kasus yang sama sudah banyak terjadi di kawasan itu. Dan pihak kepolisian masih belum bisa mengungkap pelaku daripada pembunuhan serta pemerkosaan di wilayah itu. Kemudian hari demi hari Tuan Lee ini selalu mendatangi kantor polisi, duduk dan berdiam di tempat itu agar bisa mendapatkan informasi tentang apa yang telah menimpa putrinya. Namun pihak kepolisian selalu memberikan kata pulanglah dan tunggu di rumah. Kepolisian sangat lambat menangani kasus daripada si Sujin ini. Kemudian di scene selanjutnya di sebuah toko laundry ada seorang anak laki-laki remaja yang baru saja pulang dari sekolahnya. Dan pria itu adalah salah satu teman satu kelasnya si Sujin. Dan ia ini adalah salah satu pelaku daripada kasus pembunuhan si Sujin itu.
Jadi si remaja itu sering dibully di sekolahnya, bahkan diancam apabila ia menyebarkan informasi jika merekalah yang telah membunuh Sujin. Dan hingga pada malam terakhir Lee mendatangi kantor kepolisian, HP daripada Mr. Lee ini berbunyi. Dan itu adalah sebuah SMS dari orang yang tidak ia kenal. Dan SMS itu berisi tentang petunjuk lokasi dan siapa pembunuh dan otak pelaku daripada pembunuhan si Sujin putrinya. Kemudian keesokan harinya Lee pun pergi ke rumah itu, dan saat dia masuk ke dalam rumah itu, Lee tidak menemukan siapapun di dalamnya, dan dia menemukan banyak sekali kaset VCD, dan saat ia akan menonton sebuah kaset VCD yang ada di dalam sebuah komputer, kemudian tiba-tiba terdengarlah suara seorang remaja dari luar pintu. Dan kemudian Lee pun bersembunyi, dan saat remaja itu akan menonton video yang tadinya ingin dibuka oleh si Lee, ternyata isi daripada video itu berisi tentang bagaimana proses anaknya Tuan Lee ini diperkosa serta dibunuh oleh beberapa remaja di dalam video itu. Si Lee yang sudah dalam keadaan yang sangat marah melihat anaknya yang disiksa di dalam video itu, dia pun keluar dari persembunyiannya. Kemudian dia mencabut semua kabel yang ada di komputer itu. Dan kemudian dia mengambil sebuah tongkat baseball dan dia memukul si remaja itu hingga meninggal. Kemudian sesaat si Lee terduduk termenung, kemudian terdengar suara message dari handphone si remaja itu, dan saat si Lee membuka SMS dari HP si remaja itu, dan disitu pun dia melihat jika si seseorang pelaku daripada otak pembunuhan itu mengajak si remaja yang barusan dipukul oleh si Lee untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian setelah kejadian itu, Lee pun bergegas untuk pergi ke stasiun kereta api untuk mengikuti si pelaku utamanya. Dan tak lama kemudian, pihak kepolisian telah mengetahui keberadaan dari si kawanan pelaku itu. Dan kemudian kepolisian pun mendatangi sebuah rumah, dan di mana rumah itu telah terlebih dahulu didatangi oleh si Lee. Dan saat kepolisian sampai di tempat itu, ternyata si pelaku yang terduga telah ditemukan dalam keadaan meninggal. Dan kemudian kepolisian melakukan investigasi di tempat itu, dan kepolisian membawa banyak sekali CD-CD yang ada di tempat itu. Dan saat kepolisian melihat isi daripada VCD itu ataupun CD yang ada di sana, dan itu adalah video tentang pelecehan seksual dan juga pemerkosaan. Jadi isi daripada video itu ialah kasus-kasus yang belum tuntas ditangani oleh pihak kepolisian di tempat itu. Dan pada CD yang terakhir saat dibuka oleh salah satu inspektur yang ada di sana, ternyata itu adalah anak dari si Lee. Dan kepolisian tahu jika yang membunuh remaja yang ada di tempat itu adalah si Lee. Kemudian di sini Lee pun yang awalnya menjadi korban malah menjadi tersangka utama. Kemudian di scene selanjutnya, di sini si Lee sedang menaiki kereta api. Dia akan menuju ke suatu tempat di mana posisi otak daripada pembunuhan putrinya itu berada. Kemudian pihak kepolisian mendatangi sekolah si remaja yang meninggal itu, dan di sana kepolisian menemui seorang remaja yang diduga mobilnya lah yang digunakan dalam aksi tragis yang menimpa si Sujin. Karena dalam sebuah CCTV terekam jika ada sebuah mobil yang menjemput si Sujin saat malam itu. Pihak kepolisian menginterogasi remaja itu dan mendapatkan info keberadaan dari otak pembunuhan serta pemerkosaan itu. Dan di sini kepolisian pun berhasil mendapatkan nama dari pelaku utamanya, dan namanya yaitu Joe Dusik. Kemudian di hari yang sama Lee pun berhasil sampai di tempat yang dia cari.
dan dia sudah menyiapkan sebilah pisau untuk membunuh si Jodusik. Namun ternyata itu bukanlah tempat si Jodusik berada. Ternyata itu adalah tempat pelacuran anak-anak remaja SMA. Kemudian Lee pun bertanya kepada seseorang yang mengelola tempat itu tentang keberadaan si Jodusik. Namun dia tidak mendapatkan jawaban, dia malah dihajar oleh pemilik tempat itu. Dan dalam keadaan yang sudah lemas dan lunglai, si Lee pun mengambil pisau yang ia simpan tadinya, kemudian menusuk si lelaki itu tepat di paha sebelah kirinya. Lalu si Lee pun mengikat leher pria itu dengan sebuah kabel. Kemudian Lee menanyakan kepada si pemilik daripada tempat itu tentang keberadaan si Jodusik. Kemudian lelaki itu mengatakan keberadaan si Jodusik, dia bersembunyi. Kemudian si Lee pun ternyata tanpa sengaja telah membunuh laki itu. Kemudian di tempat itu Lee juga menemukan sebuah senapan laras panjang. Kemudian ia pergi dengan membawa senjata itu. Tak lama setelah kejadian itu, kepolisian pun mendatangi tempat itu dan menemukan jika pengelola tempat itu sudah meninggal. Dan kepolisian menemukan kartu tanda penduduk Lee di tempat itu, dan Lee pun dicari sebagai tersangka yang sangat berbahaya. Kemudian keesokan harinya saat Lee mendatangi tempat, ia pun mendatangi satu persatu rumah dan pondok yang ada di tempat itu. Namun di sini Lee pun tidak menemukan seseorang yang bernama Jodusik. Kemudian di tempat lain, seorang inspektur sedang berbicara dengan ahli forensik tentang kasus daripada si Sujin. Dan di sini sangatlah menyakitkan sekali saat ahli forensik ini berkata jika pelaku daripada pembunuhan serta pemerkosaan itu, karena dia masih di bawah umur dan bisa dibilang masih sangat remaja sekali, mungkin hanya akan terkena pidana hukuman 2-7 tahun. Lama kemudian pihak kepolisian pun melacak ponsel daripada si Lee, dan kemudian pengejaran pun dilakukan oleh pihak kepolisian di mana ponsel si Lee ini berada. Lee pun belum mengetahui seperti apa wajah daripada si Jodusik ini. Jadi si Lee hanya sekedar mengetahui namanya saja. Kemudian scene pun berganti pada sebuah telepon umum. Di sana ada seorang remaja yang sedang melakukan teleponan, dan inilah remaja yang bernama Jodusik. Ia menghubungi temannya yang tadi diinterogasi oleh dua inspektur yang ada di sekolahan SMA itu. Jadi di satu sisi Lee melihat ada beberapa kepolisian menuju ke arahnya, dan kemudian Lee pun berlari ke arah sebuah bus dan ia menaikinya. Kemudian beberapa waktu kemudian ternyata si Jodusik ini pun menaiki bus yang sama. Namun di sini Lee belum mengetahui jika itu adalah si Jodusik. Saat Lee berada di dalam bus, tiba-tiba masuklah sebuah SMS jika si Jodusik ini berada di sebuah pondok yang bernama Emerald. Dan Lee pun menghentikan bus itu dan menuju ke pondok itu dengan berjalan kaki. Namun pada malam harinya ternyata kepolisian sudah mengepung tempat yang akan dituju oleh si Lee. Dan polisian bersiap-siap untuk menangkap si Jodusik. Nah, setelah kepolisian memasuki tempat itu, ternyata bukanlah si Jodusik yang mereka temukan, namun hanya seorang wanita remaja yang dikencani oleh si Jodusik. Dan kemudian saat kepolisian menginterogasi wanita itu di tempatnya, tiba-tiba ada telepon yang masuk dari handphone si wanita itu, dan itu adalah si Jodusik. Dan kepolisian bermaksud untuk menyuruh wanita itu agar si Jodusik masuk ke dalam pondok itu. Namun wanita itu malah berteriak dan menyuruh si Jodusik untuk lari. Namun tak jauh daripada tempat itu ternyata Lee pun sudah siap dengan senapan laras panjangnya untuk menembak si Jodusik. Dan saat si Lee melihat wajah pria yang bernama Jodusik ini, dia pun kaget karena mereka sebelumnya sudah pernah bertemu, dan namun Lee tidak mengenalinya. Dan karena kejadian itu, si Jodusik pun berhasil kabur dari tempat itu.
Dan di sini Lee pun terlihat oleh seorang inspektur yang menangani kasus kematian putrinya. Dan tiba-tiba di sini terjadilah kejar-kejaran antara si inspektur dengan si Lee. Kemudian saat si inspektur sudah menemukan si Lee dan si inspektur sudah mengeluarkan sebuah pistol dan sebenarnya dia siap untuk menembak si Lee. Namun di sini ternyata inspektur itu membiarkan Lee lolos. Kemudian scene-nya pun berganti saat si Jodusik ini menghubungi teman sekolahnya keesokan harinya. Dan di sini si Jodusik ini bermaksud untuk meminta beberapa uang kepada temannya itu karena dia sudah tidak memiliki uang lagi. Kemudian mereka janjian untuk bertemu di suatu tempat dan tanpa disadari oleh si Jodusik, ternyata percakapan mereka berdua sudah disadap oleh pihak kepolisian dan siap untuk menangkap Jodusik keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya pihak kepolisian mempersiapkan strategi penangkapan si Jodusik. Dan saat kepolisian siap menangkap Jodusik, ternyata Jodusik pun sudah menyadari jika dia sedang diintai dan dia pun berusaha lari dari tempat itu. Namun ternyata saat si Jodusik berlari ke arah yang sama, ternyata di sana ada si Lee yang setelah memegang senapan laras panjangnya dan ia siap menembak si Jodusik. Namun saat kejadian itu datanglah kepolisian berusaha untuk menenangkan si Lee agar tidak menembak si Jodusik. Dan di sana kepolisian itu pun berusaha untuk memberikan hukuman yang setimpal. Namun di saat yang genting itu juga Lee pun sudah merencanakan agar Lee terbunuh di tempat itu, agar penderitaannya berhenti karena kematian daripada si Sujin anaknya. Kemudian kepala kepolisian memberikan izin kepada polisi yang ada di tempat itu untuk menembak si Lee dan selamatkan si Jodusik. Dan kemudian polisi pun menembak Lee dan saat si Lee telah terkapar dan mati di tempat, polisi pun mengamankan senjata yang dipegang oleh si Lee. Dan ternyata senjata itu dalam keadaan kosong tanpa ada amunisi di dalamnya. Ternyata di sini mereka menyadari jika semua itu sudah direncanakan agar Lee terbunuh di tempat itu. Kemudian di scene akhir film ini, si Jodusik pun diadili dan mendapatkan hukuman di tempat itu. Namun di sini tidak diperlihatkan si Jodusik ini diberikan hukuman berapa lama ataupun seperti apa hukumannya. Dan inspektur yang menangani kasus si Sujin ini mengatakan kepada rekan kerjanya jika dialah yang telah menjadi informan si Lee yang memberitahu keberadaan daripada si Jodusik dan juga lokasi si Jodusik selama ini. Dan film pun selesai. Namun di ending film ini tuh sangat mengecewakan sekali karena tidak diperlihatkan bagaimana daripada hukum si Jodusik. Jadi terima kasih, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.